Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas B Teknik Konstruksi Gedung, akan menyampaikan hasil diskusi kami berkaitan dengan analisa struktur pada proyek pembangunan Meyra Indonesia New Factory. Dengan anggota kelompok, yang pertama, Farah Yasmin Adira, Muhammad Raihan Firdausi, Naupal Reginal Akbar, dan Tania Silviani Maryam. Adapun yang menjadi topik bahasan diantaranya project outline, kemudian struktur bawah, struktur atas, dan material. Bagian pertama yakni project outline. Nah, PT Meyra Manufacturing Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam produksi baut untuk mobil dan pesawat yang terletak di Jalan Mitra Raya 2 nomor 56, kawasan industri Karawang atau KIM, Jawa Barat. Proyek ini dikerjakan dari tanggal 15 November 2015 sampai 31 Oktober 2016 dengan desainer atau perancang dan pengawas lapangan dari Simiju Corporation Design Department Jakarta, serta untuk kontraktor dari Simiju Bangun Cipta Kontraktor. Kemudian, area ini seluas 50.000 meter persegi dengan luas gedung yakni 10.395,5 meter persegi dengan area lantai seluas 13.818 meter persegi dengan kontrak sebesar lebih dari 137 M. Nah, kemudian ini merupakan gambar atau rancangan awal dari proyek pembangunan pabrik Meyra sendiri. Nah, sedangkan ini merupakan hasil akhir setelah proyek pembangunan pabrik Meyra selesai. Nah, kemudian ini merupakan site plan dari pembangunan pabrik Meyra, di mana site plan sendiri merupakan gambar dua dimensi yang memberikan rencana detail pembangunan dengan semua unsur penunjang di dalamnya. Jadi, dengan adanya site plan, maka dapat dilihat pada fisik bangunan beserta prasarana lingkungannya. Selanjutnya ada struktur bawah. Yang pertama ada fondasi. Fondasi merupakan struktur paling bawah dari sebuah bangunan, berfungsi sebagai penahan seluruh beban yang ada di atasnya. Bangunan ini memakai fondasi tiang pancang jenis precast driven pile. Tiang beton dibuat di tempat lain atau dibuat di pabrik. Dengan ukuran fondasi berdiameter 400 mm. Mutu beton FC lebih besar dari 45 megapascal. Ukuran panjang setiap tiang pancang 12 meter dan kedalamannya 20-21 meter. Dan ini prosesnya pemasangan tiang pancangnya. Selanjutnya ada pile cap. Pile cap adalah suatu elemen struktur yang menyatukan satu atau beberapa fondasi tiang terhadap kolom atau elemen struktur lain di atasnya. Pile cap berfungsi menerima beban dari kolom yang kemudian disebarkan ke tiang pancang. Pile cap yang digunakan memiliki kedalaman 1-2 meter dengan mutu beton 24 megapascal. Dan ini dokumentasinya untuk pile cap pemasangan atau pembuatan pile capnya. Nah, ini pile layout plan-nya. Selanjutnya ada bentuk dari pile cap-nya. Bentuk dan ukurannya. Selanjutnya ada sleeve. Sleeve berfungsi untuk mendistribusikan beban dari bangunan atas ke fondasi
Agar beban tersebar merata, seluf juga berfungsi sebagai pengunci dinding dan kolom agar tidak roboh. Letak seluf pada bangunan ini memanjang mengelilingi bangunan. Dan ini ukuran dan bentuknya dari seluf. Lalu ada struktur atas, diawali dengan kolom. Kolom merupakan struktur vertikal pada suatu bangunan, berfungsi sebagai penahan beban yang ada di bagian atas. Mutu beton sendiri yaitu FC24 MPa dengan merupakan tulangan yang digunakan berupa penulangan spiral, tinggi kolom 9 meter dan 12 meter. Lalu ada dinding. Dinding merupakan penutup sebuah ruangan. Material penyusun dinding tersebut terdiri atas zinc-kalume dan beton dengan kuat tekan FC24 MPa. Lalu ada balok. Balok merupakan struktur horizontal yang berfungsi sebagai media untuk mendistribusikan beban dan berfungsi untuk menghubungkan atau mengikat tiap-tiap kolom. Balok dibedakan menjadi dua, yaitu balok anak dan balok induk. Dengan tulangan yang digunakan dalam balok adalah besi. Berikut adalah gambar kolom beserta ukurannya. Lalu plat lantai. Plat lantai beton. Plat lantai merupakan lantai yang tidak terletak di permukaan tanah, atau biasa disebut lantai tingkat. Plat ini berfungsi sebagai pemisah antara satu lantai dengan lantai yang lain, serta penahan beban pertama kali. Dalam pembuatannya, struktur ini dibingkai oleh balok beton yang kemudian ditopang kolom-kolom bangunan. Plat lantai bangunan ini memakai plat lantai beton FC24 dengan ketebalan 15 cm. Berikut gambar dari struktur plat lantai itu sendiri. Nah, kemudian struktur atas bangunan yakni berupa atap. Atap sendiri merupakan penutup atas suatu bangunan yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam bangunan, baik itu dari panas, hujan, debu, ataupun sejenis lainnya, di mana struktur yang digunakan berupa rangka atap baja dan juga atap beton atau yang dikenal dengan dak beton. Nah, ini merupakan gambar dari rangka atap baja yang terdapat pada pabrik Maira ini. Nah, di mana rangka atap baja ini sesuai dengan SNI 1729 tahun 2015 atau JS yakni Japanese Industrial Standard. Sedangkan ini merupakan gambar dari atap beton atau yang disebut dengan dak beton yang terdapat pada bangunan ini. Kemudian penutup atap. Rangka atap ini menggunakan baja yang disambung dengan baut, dengan penutup atap yang terdiri dari beberapa lapisan, dimulai dari yang pertama, ada yang disebut dengan wire mesh yang berfungsi sebagai alas pada struktur rangka atap untuk menahan aluminium foil dan material insulasi lainnya. Kemudian di bagian atasnya ada yang dikenal dengan aluminium foil yang berfungsi untuk peredam panas dan suara. Kemudian ada yang berwarna kuning ini atau yang disebut dengan glass wool sebagai peredam panas juga, dan yang terakhir di paling atasnya ada atap zinc atau zinc untuk melindungi dari hujan atau panas. Nah, ini merupakan rancangan dari rangka atap yang digunakan pada pabrik Maira ini. Selanjutnya, bagian keempat yakni material. Adapun beberapa material yang digunakan pada proyek pembangunan pabrik Maira ini diantaranya yang pertama, beton adimix dengan mutu beton bervariasi, 2 semen Portland sesuai SNI 012834-2000 atau ASTM C150M, ketiga, tulangan besi, kemudian rangka atap baja dengan penutup atap
Seng atau zinc yang terdiri dari beberapa lapisan seperti wire mesh, aluminium foil, dan glass wool. Kemudian dengan baut yakni tipe high strength bolt dan hexagon bolt dengan penutup dinding berupa zinc loom dan beton, kemudian kusen, dan yang terakhir plat atau lantai. Mungkin hanya sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.